Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madi Finderto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu aplikasi sederhana. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan suatu program yaitu Delphi. Program Delphi yang saya gunakan adalah versi 7. Ya, lanjut. Bagaimana cara pembuatannya? Aplikasi yang saya buat ini adalah aplikasi di mana aplikasi ini dihubungkan dengan database di mana kita dapat mencari harga suatu barang dengan mencarinya melalui aplikasi ini. Software yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini yang pertama yaitu Delphi, dan yang kedua adalah Microsoft Access yang dimana digunakan untuk membuat database. Ya, lanjut ke cara pembuatan. Yang pertama, kita membuka software Delphi-nya. Kemudian muncul di mana hanya terdapat satu form, dan kita dapat melakukan perubahan di mana kita dapat mengatur lebar dan tinggi dari form tersebut. Dan kita pun dapat merubah caption dari form tersebut seperti yang kita inginkan. Lanjut, kemudian kita membuat suatu homepage di mana terdapat tombol masuk dan beberapa aksesoris lainnya. Untuk tulisan di sini kita dapat menggunakan label dan gambar, menggunakan image, dan untuk tombol masuk menggunakan button. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara menambahkan gambar untuk aplikasi Delphi ini. Yang pertama, buka additional, kemudian pilih image, kemudian kita drag pada formnya, dan kemudian kita pilih yang telah kita drag itu. Kemudian pada objek investor kita pilih picture, kemudian kita klik pada tombol yang ada di sebelah kanannya. Kemudian akan muncul box di mana kita pilih load, kemudian kita pilih gambar yang ingin kita tambahkan. Setelah kita memilih gambar yang kita ingin tambahkan, kemudian klik OK, dan gambar akan muncul. Kemudian kita akan memasukkan kode, di mana pada kode button ini kita masukkan agar ketika kode button ditekan atau diklik akan muncul form selanjutnya dan akan meng-hide form sebelumnya. Di sini kita ada form 2.show titik koma dan form 1.hide, di mana form 2.show akan menampilkan form 2 dan form 1.hide akan menghilangkan form sebelumnya. Pada program Delphi, pada setiap perintah harus diakhiri dengan titik koma. Setelah itu kita membuat database untuk aplikasi tersebut. Yang pertama kita buka Microsoft Access-nya, kemudian kita pilih new blank database, kemudian di create. Kemudian buatlah sebuah database. Dan untuk menambah field, kita hanya tinggal klik to add, dan kita pilih formatnya, apakah itu text, number, atau dan sebagainya. Ketika setelah selesai kita mengisi, kita pilih save and publish, dan kita pilih akses 2000
2003 database, kemudian kita save as dan kita simpan pada folder yang kita inginkan. Kemudian kita kembali lagi ke DLP-nya, kita buat sebuah form baru dengan cara file new form, dan kita buat seperti yang ada tampilan di mana sini komponen-komponen untuk mengkoneksikan database dengan aplikasi itu terdapat Adobe Connection, Adobe Query, Data Source, DBGrid, dan komponen lain di sini ada edit untuk memasukkan kata kuncinya, combo box untuk pilihan, label untuk tulisan, dan beberapa button. Kita akan coba bagaimana cara mengkoneksikan antara aplikasi dengan database yang telah kita buat. Di sini pertama kita masukkan komponen terlebih dahulu, kita ada connection, di mana ada connection itu terdapat pada tab Adobe, kemudian kita pilih ada connection dan kemudian masukkan ke dalam form 2, dan kemudian ada query, pilih pada Adobe juga dan pilih Adobe Query dan masukkan ke dalam form 2. Data source, kita di mana data source ini kita dapat cari di data access, kemudian kita pilih data source, kemudian kita masukkan ke dalam form 2. Kemudian ada DBGrid, di mana kita dapat mencari di pilihan data control, kemudian DBGrid, dan kemudian masukkan ke dalam form. Dan kita akan mengkoneksikannya. Yang pertama caranya, kita klik pada Adobe Connection, kemudian ketika muncul box, kita klik build, dan akan muncul kembali. Kemudian pada pilihan provider, kita pilih Microsoft Jet 4.0 OLE DB provider karena kita menggunakan database yang dibuat menggunakan Microsoft Access. Kemudian kita klik next. Kemudian pada form select or enter a database name, kita klik pada tombol yang di sampingnya, kemudian kita pilih database yang telah kita buat sebelumnya. Untuk memastikan apakah database telah terhubung dengan aplikasi, kita dapat mentesnya dengan mengklik test connection yang ada di bawah. Jika sudah terhubung dengan baik, kemudian kita klik OK. Kemudian kita melakukan pengaturan pada komponen Adobe Query. Kita klik pada komponen Adobe Query, kemudian kita lihat pada box object inspector, kita lihat pilihan connection, kemudian kita pilih Adobe Connection 1, di mana itu Adobe Connection 1 itu ada komponen yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian pada pilihan SQL, klik pada tombol di sampingnya, kemudian akan muncul sebuah box, di mana pada box yang tersedia masukkan kode untuk memilih tabel yang ada dalam database yang telah kita buat. Masukkan kode select tentang form, nama tabel, di mana nama tabel yang telah kita buat di Microsoft Access. Untuk defaultnya Microsoft Access biasanya ada tabel 1 namanya. Kemudian jika sudah, kita akan mencoba aktifkan Adobe Query dengan memilih pada pilihan aktif dari false menjadi true. Jika sudah tersambung, maka kita akan melanjutkan kepada komponen data source. Kita klik pada komponen data source, pada object inspector data source, kita pilih dataset, kemudian kita pilih Adobe Query 1, di mana Adobe Query 1 itu adalah komponen yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita melakukan pengaturan pada DBGrid, kita klik pada komponen DBGrid yang telah kita buat. Pada box object inspector,
pilih data source. Kemudian pilih data source 1, di mana data source 1 adalah komponen yang kita telah buat sebelumnya. Dan ini ada tampilan ketika DB-Grid telah terhubung dengan data source, dan ini masih berantakan dan harus dirapikan kembali. Caranya sangat mudah, kita melakukan pengaturan pada Adobe Query. Kita klik 2 kali pada Adobe Query, pada komponen Adobe Query, kemudian akan muncul sebuah box. Kita klik kanan, kemudian pilih Add Fields. Kemudian akan muncul di mana kita akan melihat field-field yang ada dalam database kita. Kita pilih data fields yang ingin kita masukkan ke dalam DB-Grid. Ketika sudah semua ingin dipilih, kita klik OK. Dan tampilan akan berubah dari yang kosong menjadi ada terisi dengan field-field yang telah kita pilih. Kemudian untuk melakukan pengaturan, di sini kita beri contoh, kita klik pada salah satu field di dalam box. Di mana pada contoh ini kita klik pada field ID. Pada object inspector kita pilih display width. Di mana display width ini adalah batas maksimal huruf atau angka yang terdapat dalam field tersebut. Dan kita dapat melakukan pengaturan pada display label yang akan tampil pada judul table. Dan ini adalah contoh di mana DB-Grid sudah rapi. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengaturan pada komponen combo box. Di mana komponen combo box ini ketika diklik akan muncul pilihan. Caranya kita klik pada komponen combo box, kita lihat pada box object inspector, kita pilih item dan klik tombol yang ada di sampingnya. Dan akan muncul sebuah box di mana pada box ini kita masukkan masukkan pilihan yang akan muncul ketika combo box diklik. Ini pada contoh ini saya akan munculkan merek, jenis dan tipe. Di mana di sini nomor indeks dimulai dari 0 dan seterusnya. Merek memiliki nomor indeks 0, jenis memiliki nomor indeks 1, tipe memiliki nomor indeks 2. Ketika telah selesai, kemudian kita lanjutkan kepada pengaturan komponen edit. Kita klik 2 kali pada komponen edit, kemudian kita masukkan kodenya. Di mana sini kita dapat melihat kodenya. Kode dasarnya itu if combo box 1.item index sama dengan nomor indeks pada combo box 0 dan seterusnya. Then Adobe Query 1.sql.text 2 sama dengan select bintang from nama tabelnya, nama tabel database kita, where judul field yaitu judul dari tabel yang ada dalam database, like plus quote str edit 1.text plus persen. Kemudian kita apabila ada dua pilihan atau lebih, kita dapat tambahkan else, kemudian kita masukkan kembali kode yang if sampai dengan terakhirnya. Dan begitu selanjutnya untuk beberapa komponen lainnya. Dan kemudian ada diakhiri dengan titik koma, kemudian ada Adobe Query 1.active titik 2 sama dengan true titik koma. Di sini contohnya saya masukkan if combo box 1 item index sama dengan 0, di mana item index 0 itu sama dengan merek. Dan Adobe Query 1.sql.text 2 select from, di mana saya membuat
nama tabel dari database saya itu dengan nama harga, where, dimana judul field yang ingin saya pilih itu adalah merek, like plus count str, dan selanjutnya. Kemudian di sini saya ada 3 pilihan, dimana berarti ada else-nya. Kita tambahkan else if combo box 1 item index sama dengan nomornya yang selanjutnya itu setelah 1 dan seterusnya. Kemudian kita melakukan pengaturan pada komponen button, yaitu ini pada komponen button kembali, di mana kita memasukkan kode untuk dapat kembali ke tampilan awalnya. Kita masukkan kodenya form1.show, form titik koma, form2.hide titik koma, di mana form1.show ini akan menampilkan form 1 dan form2.hide akan menyembunyikan form 2. Dan kita melakukan pengaturan kembali pada button keluar, di mana ketika button keluar ini diklik akan keluar dari aplikasi. Kita masukkan kode yaitu close titik koma, dan ketika aplikasi sudah jadi, kita dapat menceknya dengan mengklik atau mencet pada keypad yaitu F9. Jika sudah selesai, kita dapat membuat aplikasinya. Pertama-tama kita pilih menu project, yaitu kemudian kita pilih option. Kemudian akan muncul, kita pilih tab directory dan conditional, di mana kita pilih pada output directory, kita klik pada tombol sampingnya dan kita pilih di mana tempat kita akan menyimpan aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita pilih tab application, di mana sini terdapat judul dari aplikasi yang akan kita buat. Dan apabila ingin ditambahkan, kita dapat menambahkan icon pada aplikasi yang akan kita buat. Jika sudah selesai, kita klik OK. Selanjutnya, untuk membuatnya kita dapat pilih kembali menu project dan kita pilih build. Dan begitulah cara untuk membuat aplikasi ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Ya, ini aplikasinya sudah terbuka. Kita langsung muncul homepage-nya atau tampilan awalnya. Pertama kita klik masuk dan kita akan memilih, misalkan kita akan mencari berdasarkan dengan jenis. Kita akan mencari misalkan sebuah televisi. Kita klik televisi dan akan muncul, di mana sini akan muncul jenis televisi dengan berbagai merek, tipe, dan lain sebagainya. Kemudian kita coba, kita berdasarkan tipe, di mana kita akan mencari tipe yaitu misalkan fast, maka akan muncul jenis barang dengan tipe fast dengan informasi yang lainnya. Kita akan mencoba tombol kembali, di mana ketika tombol kembali ini ditekan akan kembali ke homepage awalnya. Kembali dan kita coba masuk kembali. Kita coba untuk tombol keluarnya, ya, dan aplikasi pun tertutup. Terima kasih telah melihat bagaimana cara untuk membuat aplikasi ini.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.